Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirazada Ivana dengan NBI 11120200052. Saya dari Prodi Administrasi Negara kelas R. Di sini saya akan menjelaskan 5 topik dalam mata kuliah Aplikasi Teknologi Informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aplikasi multimedia. Yang kedua, tentang augmented reality dan virtual reality. Yang ketiga, artificial intelligence atau AL. Yang keempat, e-governance. Yang kelima, e-business dan e-commerce. Yang pertama, aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia memiliki pengertian. Yang pertama, multi. Multi itu artinya banyak. Yang kedua, media, yang artinya sarana berkomunikasi untuk melewatkan informasi. Yang berarti suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan alat-alat lain seperti televisi, monitor, video, dan sistem piringan optik atau sistem stereo yang dimaksudkan untuk menghasilkan penyajian audio visual yang utuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah multimedia. Istilah multimedia berasal dari teater, bukan komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium seringkali disebut pertunjukan multimedia. Sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection atau AVC dan Video Adapter Card PS atau 2. Multimedia memungkinkan memakai komputer untuk mendapatkan output dalam bentuk yang jauh lebih kaya daripada media tabel dan grafik konvensional. Pemakai dapat melihat gambar 3 dimensi, foto, video, bergerak, atau animasi dan mendengar suatu dalam suara stereo, perekaman suara, atau alat musik. Beberapa sistem multimedia bersifat interaktif, memungkinkan pemakai memilih output dengan mouse atau kemampuan layar sentuh untuk mendapatkan dan menjalankan aplikasi itu. Kelebihan multimedia. Kelebihan dari multimedia adalah menarik indera dan menarik minat karena merupakan gabungan antara pandangan suara dan gerakan. Komponen multimedia. Di sini komponen multimedia ada 6. Yang pertama, teks. Teks dapat membentuk kata, surat, atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa. Kebutuhan tersebut dapat bergantung pada penggunaan aplikasi multimedia. Yang kedua, image atau grafik. Gambar dapat meringkas, menyajikan data yang kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Gambar juga dapat berfungsi sebagai icon yang bila dipadukan dengan teks merupakan opsi yang bisa dipilih. Yang ketiga, bunyi, audio. PC multimedia tanpa bunyi hanya disebut unmedia, bukan multimedia. Bunyi dapat ditambahkan dalam multimedia melalui suara, musik, dan efek-efek suara. Yang keempat, video. Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Yang kelima, animasi. Dalam multimedia, animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar. Dan yang terakhir, virtual reality merupakan penggunaan multimedia untuk penerapan secara langsung. Karir pada bidang multimedia. Sebenarnya banyak, tapi di sini saya cuma ambil beberapa aja. Contohnya bisa dalam bidang pemasaran, animasi, perekaman CD atau DVD, desain isi multimedia, editor elektronik, dan desain game.
Sedangkan teknologi multimedia bisa didapat dari sistem perancangan grafis komputer, sistem operasi dan teknik implementasi, sistem jaringan atau network, CMS atau HCI. Aplikasi multimedia dibagi dalam beberapa bidang. Yang pertama dalam bidang bisnis, bisa presentasi, pemasaran, periklanan, demo produk, atau katalog. Yang kedua, bidang hiburan, bisa games atau video on demand. Yang ketiga, bidang pendidikan, bisa tutorial, simulasi dan pelatihan, atau e-learning. Dan yang terakhir, bidang virtual reality, biasanya menggunakan elemen dasar multimedia seperti image, suara, dan animasi. Mengharuskan adanya umpan balik atau feedback dari user multimedia interaktif. Konsep pengembangan multimedia ada 11. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Setelah itu, kita mencari studi kelayakan. Lalu analisis kebutuhan sistem. Yang keempat, merancang konsep. Yang kelima, merancang isi. Setelah itu baru merancang naskah, merancang grafik, memproduksi sistem, mengetes sistem, menggunakan sistem, dan memelihara sistem. Topik yang kedua, augmented reality dan virtual reality. Pengertian AR, yaitu adegan nyata yang dilihat oleh pengguna dan adegan virtual yang dihasilkan oleh komputer yang menambah adegan dengan informasi tambahan. Sedangkan pengertian VR yaitu teknologi yang mampu menciptakan simulasi. Apa perbedaannya? Dalam AR, sistem menambah adegan dunia nyata. Sedangkan VR, lingkungannya benar-benar imersif. Yang kedua, pengguna AR mempertahankan rasa kehadiran di dunia nyata. Sedangkan dalam VR, indera berada di bawah kendali sistem. Yang ketiga, AR membutuhkan mekanisme untuk menggabungkan dunia maya dan dunia nyata. Sedangkan VR perlu mekanisme untuk memberi makan dunia virtual kepada pengguna. Yang terakhir, AR sulit untuk mendapatkan nyata dan virtual. Sedangkan VR sulit untuk membuat dunia VR menarik. Penggabungan realistis. Di sini memerlukan objek untuk berperilaku dengan cara yang masuk akal secara fisik saat dimanipulasi. Halangan, deteksi tabrakan, dan bayangan. Untuk kegiatan penelitiannya, kembangkan metode untuk mendaftarkan dua set gambar yang berbeda, yaitu nyata dan virtual, dan tetap terdaftar secara waktu nyata. Ini sering mengurangi untuk menemukan posisi kamera relatif terhadap beberapa penanda fidusial. Yang terakhir, kembangkan teknologi tampilan baru untuk menggabungkan dua gambar. Kegagalan dalam registrasi biasanya itu karena kebisingan, posisi dan pose kamera sehubungan dengan pemandangan nyata, distorsi gambar, keterlambatan waktu, dan dalam menghitung posisi kamera. Teknologi tampilannya ada berbasis monitor, laptop, handphone, proyektor, tampilan yang dipasang di kepala, video tembus pandang, dan optik tembus pandang. Selanjutnya, topik Artificial Intelligence atau AL, yaitu kecerdasan buatan. Di sini pengertian AL yaitu studi tentang bagaimana membuat program atau komputer. Atau bisa juga studi tentang bagaimana membuat komputer memecahkan masalah yang membutuhkan pengetahuan dan kecerdasan. Jenis kecerdasan buatan ada weak owl sama strong owl. Weak owl itu mesin yang bertindak seakan-akan memiliki kecerdasan,
Sedangkan strong al, mesin yang berpikir dan bertindak seperti manusia. Intelligent artinya kemampuan mental umum yang melibatkan kemampuan untuk menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami ide dan bahasa, dan belajar secara efektif, memahami, menafsirkan, dan menanggapi lingkungan. Selanjutnya, hipotesis sistem simbol fisik. Sistem simbol fisik atau PSS terdiri dari simbol atau pola yang dapat digabungkan menjadi ekspresi. Ada proses yang beroperasi pada simbol-simbol ini untuk menciptakan simbol dan ekspresi baru. Simbol adalah alfabet, ekspresi adalah kata dan kalimat. Prosesnya adalah tata bahasa Inggris dan parser dan kamus. Hipotesis PSS menyatakan bahwa PSS memiliki sarana yang diperlukan yang cukup untuk tindakan cerdas. Komputer adalah PSS. Jika hipotesis PSS benar, maka seharusnya mungkin untuk memprogram komputer untuk menghasilkan tindakan cerdas ini adalah atau tujuan al. Selanjutnya, lingkup utama al. Ada sistem pakar, bahasa alami, pengenalan ucapan, robotika dan sistem sensor, computer vision, game playing, dan intelligent computer atau aided instruction. Selanjutnya, penerapan kecerdasan buatan dapat menyelesaikan persamaan, permainan catur, pengenalan wajah, dan bahasa alami. Selanjutnya, konsep dan definisi dalam al. Ada 4. Yang pertama, Turing test. Di sini Turing test yaitu seorang penanya dan 2 objek yang ditanyai. Penanya tidak melihat langsung kepada objek yang ditanyai. Penanya diminta untuk membedakan jawaban komputer atau jawaban manusia berdasarkan jawaban kedua objek tersebut. Jika tidak dapat membedakan, berarti cerdas. Yang kedua, heuristik. Mencari dari berbagai solusi yang ada, berbasis pengalaman atau mencoba tiap solusi, trial and error, dan memilih solusi yang optimal. Yang ketiga, pemrosesan simbolik. Komputer, pemrosesan numerik, memproses angka. Manusia, pemrosesan simbolik, tidak berdasarkan rumus atau komputasi matematis. Al, pemrosesan simbolik. Yang terakhir, penarikan kesimpulan atau inferencing. Kemampuan berpikir atau mempertimbangkan atau reasoning. Menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan. Topik selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang e-government. Pengertian dari e-government yaitu layanan dan pengiriman informasi elektronik yang diberikan oleh pemerintah dalam 24 jam sehari atau 7 hari seminggu. Selanjutnya, tahapan e-government ada 5. Yang pertama, implementasi. Implementasi memperkenalkan kemunculannya pada masyarakat. Yang kedua, pengembangan. Situs pemerintah bertambah, informasi menjadi semakin dinamis. Yang ketiga, interaktif atau user bisa mengunduh form, berkomunikasi melalui email maupun real-time chat. Yang keempat, transaksional, yaitu user bisa membayar layanan secara online. Yang terakhir, full electronic. E-government sudah terintegrasi di seluruh sektor pemerintahan. Prinsip e-government ada 5. Yang pertama, membangun layanan terhadap masyarakat. Yang kedua, membuat pemerintah dan layanan-layanannya lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, memberikan solusi terhadap isu-isu sosial. Yang keempat, menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kelima, penggunaan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien. Tujuan implementasi e-government.
Yang pertama, meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Yang ketiga, perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan. Sasaran pembangunan e-government. Yang pertama, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Yang kedua, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Selanjutnya, pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Yang terakhir, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Menuju e-government. Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik, salah satunya pelayanan masyarakat, kepegawaian, keuangan daerah, pengelolaan akses, dan sebagainya. Kerangka arsitektur e-government. Salah satu kata kunci e-government adalah pemanfaatan ICT. Ini artinya bahwa akan ada unsur-unsur ICT seperti sistem aplikasi, sistem infrastruktur, jaringan telematika, dan lain-lain yang dipakai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan ICT ini berkaitan dengan penggunaan internet, infrastruktur telematika, sistem aplikasi, standarisasi metadata, transaksi dan pertukaran data elektronik, dan sistem dokumentasi elektronik. Berikut saya tampilkan aplikasi dari e-gov pemerintah daerah. Di sini ada 6, baik dari pelayanan, administrasi dan manajemen, ada pembangunan juga, dan lain-lain. Di sini saya tampilkan juga misal pelayanan, terdiri dari kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perizinan, bisnis, pengaduan masyarakat, dan publikasi. Administrasi dan manajemen bisa dari surat elektronik, sistem dokumen, sistem pendukung, dan manajemen pelaporan. Saya juga tampilkan aplikasi e-gov dalam pemerintah daerah. Di sini ada dalam kepemerintahan, kewilayahan, kemasyarakat, dan sarana prasarana. Contoh misal di bagian kepemerintahan, itu ada pengelolaan barang daerah, katalog barang daerah, pengelolaan pendapatan daerah, dan pengelolaan perusahaan daerah. Sedangkan dalam kewilayahan itu ada tata ruang dan ruang lingkup, ada potensi daerah, ada kebutuhan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Dan kemasyarakatan di sini juga ada kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, dan yang terakhir sarana prasarana itu seperti transportasi dan jalan dan jembatan, bangunan lainnya. Hambatan dalam e-government, yaitu kultur berbaginya belum ada. Yang kedua, kultur mendokumentasinya belum lazim. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang handal. Yang keempat, infrastruktur yang mahal dan belum memadai. Yang kelima, tempat aksesnya masih terbatas. Permasalahan e-government di Indonesia itu ada 7. Salah satunya yang pertama, knowledge level, yaitu hanya beberapa pejabat pemerintah yang mengerti apa itu e-government. Yang kedua, organization level, yaitu adanya sistem sentralisasi di pemerintahan membuat tidak bisa mendelegasikan kekuasaan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, financial level,
Terbatasnya dana untuk pengembangan e-government dan pengembangan sistem berbasis proyek tidak dapat menjamin kelangsungan dari e-government itu sendiri. Yang keempat, legal level. Infrastruktur hukum untuk mendukung e-government belum sepenuhnya diharapkan. Yang kelima, manajemen level. Proyek-proyek e-government biasanya tidak direncanakan dan dikelola dengan baik. Yang keenam, technical level. Keterbatasan sarana prasarana dan akses terhadap e-government. Yang ketujuh, cultural lift. Masih ada hambatan kecepatan perkembangan antara ICT dan perubahan kebudayaan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang e-business dan e-commerce. Bisnis online dalam jaringan, disingkat jaring atau Inggrisnya online, adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam suatu jaringan ataupun sistem yang lebih besar. Dalam percakapan umum, saya sedang online dapat berarti seseorang terhubung dengan jaringan atau network yang lebih besar seperti internet atau sedang terhubung dengan orang lain melalui sambungan telepon. Pelaku e-bisnis ada organisasi, konsumen, perusahaan, supplier, pekerja, dan rekan bisnis. Alat media yang digunakan ada teknologi informasi dan komunikasi, komputer, dan internet. Kegiatan sasarannya itu biasanya itu kegiatan bisnis, proses bisnis utama, pembelian, penjualan, pelayanan, dan transaksi. Operasi bisnis utama pun juga. Tujuannya untuk koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan organisasi, transformasi proses bisnis, dan sharing informasi. Yang kelima, keuntungan. Pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi, memberikan nilai bisnis yang berbeda, efisien, dan peningkatan produktivitas dan keuntungan. E-commerce, electronic commerce. Commerce artinya kegiatan jual beli. E-commerce dalam artian luas bukan hanya sekedar jual beli dengan internet, mencakup segala pertukaran informasi bisnis secara elektronik antara organisasi dengan stakeholder eksternalnya, mencakup kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudah jual beli, misalnya pemasaran, order taking, pengiriman, pelayanan, pelanggan, pembelian bahan baku, dan lain-lain. Dua sisi e-commerce, buy side dan sell side. Yang buy side itu artinya segala transaksi terkait dengan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan organisasi dari pemasok. Sedangkan sell side yaitu segala transaksi terkait dengan penjualan produk kepada pelanggan. E-bisnis. E-bisnis lebih luas dari e-commerce. Ditujukan untuk meningkatkan daya saing organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, baik dalam lingkup organisasi secara menyeluruh maupun di luar lingkup organisasi. Melalui hubungan dengan mitra di luar organisasi, mencakup seluruh pertukaran informasi secara elektronik baik dalam organisasi maupun dengan stakeholder eksternal untuk mendukung sebagai proses bisnis. Jadi, e-bisnis mencakup e-commerce dan proses internal seperti produksi, manajemen persediaan, pengembangan produk, manajemen resiko, keuangan, dan pengetahuan, serta sumber daya manusianya. Dari E sampai I bisnis. Kelompok aplikasi M bisnis. Contohnya manajemen inventory bergerak. Contohnya itu untuk melacak lokasi barang dan jasa. Terus yang kedua ada lelang bergerak. Contohnya penawaran dan penjualan dan bidding. Yang ketiga kantor bergerak, menyediakan layanan untuk kalangan bisnis seperti laporan kemacetan lalu lintas, informasi penerbangan dan produk. Pendidikan jarak jauh bergerak, contohnya penawaran kelas-kelas yang menggunakan perangkat audio dan video. Selanjutnya pusat data nirkabel, contohnya penyediaan informasi yang dapat di-download dari gudang data.
Aplikasi e-bisnis dari beberapa perusahaan ternama. Ada Amazon, ada eBay, dan ada eTrade. Produk dari Amazon ada buku, musik, video, mainan, elektronik, artikel, dan hadiah. Produk dari eBay itu seperti spesialis lelang. Produk dari eTrade, stok dan informasi investasi, layanan keuangan. Harapan pelanggan di sini, pelanggan merupakan titik acuan penyusunan konsep bisnis. Tidak cukup hanya dipuaskan dengan kualitas produk, namun juga pelayanan pra dan pasca jual yang baik. Selanjutnya, spektrum pelayanan yang baik itu misalnya pelayanan pemesanan produk anytime dan anywhere. Yang kedua, pembayaran produk dengan berbagai metode, jadi memudahkan segala customer itu untuk membeli, seperti kartu kredit, kartu debit, transfer antar rekening, dan lain-lain. Yang ketiga, pemberian fasilitas asuransi produk yang sangat fleksibel. Yang selanjutnya, pengiriman produk secepat mungkin dengan pilihan durasi dan harga yang kompetitif. Selanjutnya, e-bisnis merupakan solusi yang tepat karena sifatnya yang dapat menembus batasan ruang dan waktu, serta konsep bisnis digital yang memungkinkan penciptaan jenis-jenis pelayanan baru yang dapat meningkatkan value kepada pelanggan. Selanjutnya, daya saing yang kuat. Di sini globalisasi termasuk arena persaingan dunia usaha yang sangat ketat dengan kompetisi terbuka. Pelanggan dengan mudah membanding-bandingkan kualitas produk dan pelayanan antar perusahaan dari hari ke hari. Secara nggak langsung, perusahaan dipaksa untuk mengembangkan model dan strategi bisnis yang tepat. Berbagai strategi baru perusahaan, salah satunya fokus pada bisnis inti dan kemampuan khususnya dan mengalihdayakan berbagai proses yang bukan spesialisnya ke perusahaan lain. Yang kedua, kerjasama dengan mitra-mitra bisnis membentuk konsorsium penghasil produk atau jasa baru. Selanjutnya, memanfaatkan aset-aset non-fisik atau digital seperti pengganti sumber daya fisik yang dipergunakan untuk menciptakan produk atau jasa. Yang terakhir, merubah model bisnis konvensional ke model bisnis baru berbasis internet. Selanjutnya, e-bisnis menawarkan beragam model bisnis baru yang dapat dipilih sebagai skenario bisnis baru perusahaan. Nilai e-bisnis. Di sini nilai e-bisnis punya 5 nilai. Nilai atau keuntungan yang ditawarkan dalam e-bisnis itu yang pertama dari aspek efisiensi, yaitu aspek biaya. Yang kedua, aspek efektivitas, aspek operasi. Yang ketiga, aspek jangkauan, yaitu aspek wilayah. Yang keempat, aspek struktur, yaitu aspek industri. Yang kelima, aspek peluang, yaitu aspek pasar. Manfaat e-bisnis. Manfaat e-bisnis ada dalam berbagai segi. Yang pertama, bagi perusahaan atau pebisnis, itu manfaatnya untuk memperpendek jarak, perluasan pasar, perluasan jaringan mitra kerja, biaya terkendali dan efisien. Untuk bagi masyarakat pada umumnya, biasanya untuk peluang kerja baru dan wahana kompetisi. Sedangkan untuk konsumennya sendiri, itu efektif, biaya terkendali, aman secara fisik, harga murah dan fleksibel. Sedangkan bagi dunia akademis, yaitu tantangan baru, para peneliti tertantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis dan membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. Latar belakang pembentukan situs e-bisnis. Yang pertama, kebutuhan konsumen, keprihatinan atau kesadaran konsumen, dan kondisi sosial, ekonomi, dan demografi. Transaksi e-bisnis, yaitu pemilihan produk, inisialisasi pembelian, permintaan otorisasi, permintaan pelunasan, dan pengiriman barang. Ditinjau dari alat pembayarannya, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, sistem uang digital atau anonymous. Yang kedua, cek elektronik. Yang ketiga, credit card elektronik. Dan
Electronic Funds Transfer. Hambatan e-bisnis di Indonesia. Hambatan e-bisnis di Indonesia sebenarnya ada banyak, tapi saya cuma jelaskan 10. Yang pertama, pada umumnya harga produk tidak dapat ditawar lagi. Yang kedua, sarana prasarana masih belum memadai. Yang ketiga, masih sangat sedikit sumber daya manusia yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi TI. Yang keempat, jasa pos masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan. Yang kelima, adanya tindak kejahatan kartu kredit. Yang keenam, perbedaan platform. Yang ketujuh, masih menunggu. Yang kedelapan, e-bisnis masih dipandang sebelah mata. Yang kesembilan, konsumen yang aktif. Yang kesepuluh, etika dan moralitas. Langkah-langkah bisnis dengan sistem e-bisnis. Perusahaan mempublikasikan halaman web tentang produk-produknya kepada masyarakat. Selanjutnya, calon pembeli dapat memilih produk dan mengisi formulir transaksi elektronik dengan mencantumkan nomor kartu kreditnya. Yang ketiga, setelah proses pembayaran selesai, barang akan dikirim melalui jasa pos atau jasa pengirim barang lainnya. Sekian penjelasan materi aplikasi teknologi informasi dari saya. Jika ada kekurangan, ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.